wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puja dan puji kepada Allah, salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat kembali bersilaturahim walau dalam keadaan hujan. Semoga silaturahim yang kita lakukan di pagi hari ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tentunya di kesempatan pagi ini kita tidak membaca kitab baik nasaih atau ta'lim atau kitab al-arba'un. Kenapa? Karena memang banyak di antara saudara kita yang absen karena memang dalam keadaan hujan yang luar biasa. Tapi insyaallah banyaknya turunnya hujan ini menambah turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tentunya sedikit saja mengingatkan, saat ini alhamdulillah kita berada di hari Jumat dan kajian kita juga setiap hari Jumat, dan kita mengetahui bahwa Jumat ini tentunya hari yang sangat-sangat istimewa sebagaimana dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW dari hadis riwayat Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih dari Aus ibn Aus radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah. Fihi khuliqa Adam wa fihi kubit wa fihi an-nafkhah wa fihi as-sa'qah fa'aktsiru 'alayya minas salati fihi fa inna salatakum ma'rudatun 'alayya." Qalu ya Rasulullah, "Kaifa turad 'alayka wa qad alimta?" Qala, "Innallaha harrama 'alal ardi ajsadal anbiya." Ini adalah hadis yang dihasankan atau disahihkan oleh para ulama, di antaranya oleh Imam Tirmidzi. Beliau mengatakan dari Aus bin Aus, Rasulullah SAW bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah." Sesungguhnya hari yang termulia yang kalian miliki adalah hari Jumat. Jadi hari yang paling afdal yang dimiliki oleh umat Nabi Muhammad SAW adalah hari Jumat. Mungkin untuk Yahudi Yaumul Sabt, hari Sabtu, untuk Nasrani Yaumul Ahad, hari apa? Hari Minggu. Tapi untuk kita umat Nabi Muhammad yang terafdal, yang termulia adalah hari Jumat. Ini hari Jumat, bahkan di zaman-zaman musyrikin juga hari yang sangat mulia, hari yang dimuliakan. Yaumul Arubah. Ini hari yang banyak kejadian besar yang Allah ceritakan kepada kita. Di antaranya fi khuliqa Adam, yaitu kejadian di mana Allah ciptakan Nabi Adam dulu di hari Jumat. Jadi Nabi Adam Allah ciptakan di hari Jumat. Wa fihi kubit. Begitu juga di hari Jumat Allah meninggalkan Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi Adam Allah ciptakan dan Allah meninggalkan di hari Jumat. Jadi kakek moyang kita itu di hari Jumat Allah ciptakan. Begitu juga an-nafkhah was-sa'qah, yaitu peniupan sangkakala yang pertama dan peniupan sangkakala yang kedua juga di hari Jumat oleh malaikat Israfil alaihi salam. Yaitu peniupan yang pertama hancurnya alam semesta ini, peniupan yang kedua dibangkitkan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itu pun terjadinya di hari Jumat. Oleh karena itu, karena ini hari yang sangat istimewa, Rasul mengingatkan kepada kita untuk banyak melakukan amal soleh. Di antara amal soleh yang diperintahkan, yang pertama di hadis ini adalah aksiru alayya minas salati fi. Disuruh kita banyak bersolawat. Jadi amalan yang pertama sepakat seluruh ulama adalah banyak bersolawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini merupakan solawat, merupakan zikir yang sangat-sangat istimewa. Buktinya ini dalil di hadis ini. Rasulullah tidak langsung nyuruh kita bersolawat, perbanyaklah oleh kalian bersolawat di hari ini, nggak ngomong begitu. Nabi ceritain dulu di hari Jumat adalah hari yang paling afdal. Di hari Jumat Allah ciptakan Nabi Adam, meninggalkan. Di hari Jumat terjadi hari kiamat. Baru disuruh oleh Rasulullah SAW. Baru Rasulullah SAW menyuruh
Akthiru alayya minas salati fihi. Perbanyaklah oleh kalian bersalawat. Ini salah satu dalil menunjukkan salawat itu adalah afdhalul dzikir. Adalah sebaik-baik apa? Zikir. Kenapa? Tadi disebutin kemuliaan dulu baru disuruh. Seakan-akan ini hari yang termulia, maka tidak ada zikir yang lebih mulia melebihi salawat sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau bahasa kita, ini hari yang termulia, maka carilah zikir yang termulia. Apa itu? Perbanyak kepada kalian baca apa? Sholawat. Berarti sholawat ini termasuk zikir yang paling istimewa. Hanya saja para ulama berbeda pendapat berkaitan dengan istighfar, karena Rasulullah juga banyak beristighfar. Kata para ulama, kalau memang orang baru terpeleset melakukan dosa, kalau orang baru terpeleset melakukan dosa, yang paling istimewa zikir adalah istighfar. Kalau baru terpeleset melakukan maksiat, paling bagus istighfar adalah apa? Paling bagus zikir adalah istighfar. Tapi kalau dalam keadaan umum, maka Jumat adalah yang paling istimewa. Yang paling istimewa adalah sholawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan umum. Tapi kalau habis terpeleset, istighfar lebih afdal. Atau kalau di waktu Jumat, maka sholawat adalah yang teristimewa. Ini karena hari khusus, ini hari istimewa. Oleh karena itu perbanyaklah bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya kita tidak banyak membahas tentang solawat di kesempatan kali ini karena memang nanti kalau kita membahas ada kitab Jala'ul Afham fi Fadli As-Salati ala Khairil Anam. Di situ semua dibahas tentang istimewaan bersolawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hampir 36an disebutkan 36 poin manfaat bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini adalah amalan di yaumul Jum'ah. Ini hari istimewa, maka jadikanlah dia istimewa. Pilihlah zikir-zikir yang istimewa. Yang pertama adalah bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah qiraah surat Al-Kahfi. Yaitu Rasulullah SAW nyuruh kita untuk membaca suratul Kahfi. Dikhatamin suratul Kahfi 110 ayat itu kita baca. Kenapa? Banyak sekali fadilahnya untuk hari Jumat ini. Yang pertama yaitu Allah akan jadikan cahaya dalam satu pekan kita. Allah kasih nur, yaitu ketika kita baca suratul Kahfi, Allah kasih cahaya sampai pekan depan. Arti cahaya itu apa maksudnya? Allah jagain kita dari kemaksiatan. Namanya cahaya, ketika kita jalan di tempat gelap, mungkin kita menghadapi bahaya yang banyak dan kita nggak bisa lihat. Boleh kaki kita kesandung, boleh pala kita kejedot, boleh kita jatuh. Kenapa? Nggak kelihatan. Tapi kalau ada cahaya, insya Allah kita bisa lihat tuh. Oh ini lubang, oh ini bisa bahaya, bisa menghindar. Begitulah orang yang membaca suratul Kahfi hari itu sampai pekan depan dikasih apa? Cahaya. Artinya dia akan lebih banyak selamatnya, dia akan lebih banyak amannya. Yang kedua, ada hadis Rasulullah SAW bahwa orang yang baca suratul Kahfi diampuni dosanya dari pekan lalu sampai sekarang, dihapus dosanya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dihapus dosa-dosa kita selama satu pekan. Ini luar biasa penghapusan dosa. Kan kita banyak dosa dari pekan lalu sampai sekarang, kalau kita hitung dosa kita luar biasa. Baca suratul Kahfi dihapus dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini merupakan keistimewaan suratul Kahfi. Kemudian ada hadis Rasulullah SAW. Siapa yang baca suratul Kahfi bahkan hanya 10 di awal atau 10 terakhir ayat suratul Kahfi, maka Allah lindungi dari Dajjal. Dajjal kita tahu supernya fitnah, bisa diselamatkan. Apalagi cuma anak buahnya Dajjal yang bikin fitnah. Sekarang kan baru anak-anak buahnya doang. Biangnya aja nimbulin fitnah, kita selamat. Biangnya aja nimbulin fitnah, kita selamat. Apalagi cuma anak buahnya yang bikin fitnah. Ada nggak Dajjal sekarang? Banyak. Anak buahnya Dajjal banyak. Siapa sih anak buahnya Dajjal? Kadzabun, yaitu para pendusta yang suka mengecoh. Karena memang kata Rasulullah SAW, la taqumus sa'ah hatta yab'atsu Dajjalun kadzabun, yaitu qariban min 30. Kata Rasulullah SAW, tidak akan terjadi hari kiamat sampai akan ada dalam riwayat yakhruju, akan keluar atau diutus, maksudnya akan nongol nih. Berapa? Siapa? Kadzabun Dajjalun, yaitu para pendusta. Mereka adalah Dajjal yang
Jumlahnya takriban sekitar 30, sekitar berapa? 30 orang. 30 orang. Kulluhum atau annahum yad'una annahum nabi. Semuanya mengklaim dirinya sebagai seorang nabi. Artinya pendusta-pendusta itu banyak. Makanya disebut kadzabun dajjalun. Itu apa? Para pendusta, para pembuat fitnah dan seterusnya. Allah akan jaga kita dari dajjal kalau kita baca amalan tentang dajjal nih. Amalan untuk menyelamatkan dari dajjal membaca 10 ayat terakhir atau 10 ayat pertama dari suratul Kahfi. Itu bisa nyelamatin. Bagaimana kalau kita baca apa? 110 ayat. Subhanallah. Makanya bacalah suratul Kahfi. Ustaz, bagaimana dengan Yasin, Waqiah, Tabarak? Silakan, bagus. Itu bagus kita baca malam Jumatnya kita suratul Yasin kita baca. Karena Yasin juga fadilahnya sangat banyak walaupun hadis dhaif satu persatu, tapi kalau dikumpulin numpuk banyak. Dikumpulin banyak. Enggak pakai fadilah tentang keistimewaan baca surat aja, itu surat Yasin adalah Al-Qur'an. Bukankah kata Abdullah bin Mas'ud, apa? Man qara'a harfan min kitabillah wa lahul hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harf walakin alif harf lam harf mim harf. Kata Abdullah bin Mas'ud, siapa yang membaca huruf-huruf Al-Quran, satu hurufnya itu satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kebaikan. Dan tidak aku katakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu, lam satu, mim satu. Itu sudah ayat hadis itu umum. Abdullah bin Mas'ud mengatakan itu, diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang hasan, bahwa setiap satu huruf Al-Quran 10 apa? Kebaikan. Jadi kalau kita baca Yasin, nggak usah nanya fadilah Yasin ada nggak. Kalau nggak ada terus nggak mau baca. Ini aneh. Atau merutinkan baca Yasin setiap malam Jumat dianggap bid'ah. Ini sesuatu yang apa? Nggak ada kalimat-kalimat bid'ah baca surat. Baca primbon tiap malam Jumat baru bid'ah. Baca primbon tiap malam Jumat. Nah baca Yasin. Ini sesuatu yang luar biasa. Makanya bahkan likulli syai'in qalbun wa qalbul Qur'an Yasin. Setiap sesuatu ada apa? Ada hatinya, dan hati di Quran itu adalah Yasin. Kayak model begitu banyak hadisnya, walaupun dhaif kalau dikumpulin dulunya naik nanti menjadi hasan di ghairi. Artinya kemuliaan surat Yasin sudah tidak perlu diragukan. Silakan baca malam Jumat Yasin. Tapi jangan dilupakan surat Kahfinya. Surat Kahfinya. Ustaz, apakah sekali duduk? Kadang-kadang ada orang begitu. Katanya kalau baca surat Kahfi nggak boleh berhenti. Harus sampai selesai. Enggak, kita baca nih kalau kepanjangan baca 20 ayat berarti ngopi dulu, baca lagi. Enggak apa-apa. Atau berhenti. Tapi berhentinya itu bukan berhenti ini ya berhenti nanggung, enggak, berhenti sadaqallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca alhamdulillah, baca surat Kahfi selesai 10, 20 selembar. Sadaqallahul azim tutup dulu. Kalau marit, baca lagi ulang, jangan berhenti ngopi dulu, berhenti enggak pakai apa? Enggak pakai sedekah ya, maksudnya berhenti dulu. Ada yang nyicil dari apa? Malam Jumat berhenti terus sekarang mulai lagi terus sampai apa? Enggak sampai Jumat, khotib enggak sampai sebelum maghrib. Waktunya panjang. Sebelum Jumatan enggak sempat, habis Jumatan kita baca sampai apa? Menjelang maghrib. Kalau di maghrib selesai. Jatah hilang. Fadilah suratul Kahfi dibacanya enggak mesti satu duduk, enggak mesti apa? Sebelum Jumat, setelah Jumat tuh masih apa? Masih bisa. Alhamdulillah. Makanya walaupun panjang, insya Allah nggak mengalami kesulitan kalau kita baca suratul Kahfi. Nah, ini tentunya yang saya bilang tadi nggak mesti satu duduk karena tidak semua orang baca Al-Quran lancar. Ada yang bacanya apa? Lama. Nah, satu ayat aja udah apa? Penuh perjuangan. 10 ayat, udah apa? Tapi luar biasa. Jangan dikira yang nggak lancar begitu pahalanya kecil. Luar biasa. Man qara al-Qur'an fa huwa yatata'u. Siapa yang membaca Al-Qur'an dan dia terbata-bata, maka baginya falahu ajran. Maka baginya apa? 2 pahala. 2 pahala. Pahala usaha dan pahala apa? Membaca tadi. Tapi yang bacanya cepat, dia akan ditinggikan derajat di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Yang kita baca apa? Alif lam mim dalikal kitabu itu cuma 10-10, tapi yang tadi alifnya itu udah berapa puluh, dapat ulang-ulang terus. Alif lam lam da udahnya itu berapa kali. Dan setiap dapat terus.
Tapi jangan dibikin-bikin. Karena memang apa? Yang bacanya cepat, lancar, ditinggikan derajatnya Allah. Nanti di yaumil qiyamah Allah dibilang, "Iqra wartaqi fa inna manzilataka fil jannah." Baca dan naik, kata Rasulullah SAW. Kata Allah, naik. Dengan apa? Fa inna manzilataka fil jannah, sungguh kedudukan di surga itu di mana engkau berhenti membaca Al-Qur'an. Dalam riwayat yang lain, al-mahir fi qiraatil Qur'an ma'a kiramil bararah. Orang-orang yang mahir dalam baca Al-Quran nanti akan berkumpul dengan hamba-hamba Allah yang mulia. Nah ini tentunya bagi yang lancar baca Quran. Yang nggak lancar, usahain. Walaupun nggak satu duduk, nggak satu kesempatan selesai baca kafi, tapi dicicil, tapi tetap di hari Jumat. Hari Jumat kan mulainya dari Ba'dal maghrib yaumul khamis, yaitu di hari Kamis sampai yaumul Jum'ah qablal maghrib. Nah ini merupakan amalan yang kedua. Jadi yang pertama perbanyak selawat, yang kedua Suratul Kahfi, yang ketiga aksiru, perbanyaklah ad-doa, banyakin doa. Karena kata Rasulullah SAW, inna yaumal jum'ah fihi sa'atun. Sesungguhnya di hari Jumat itu ada satu hari. Tidak ada seorang yang berdoa di hari itu, kalau pas itu hari itu jam pasti digabuli doanya. Jadi di hari Jumat ini ada satu saat, kalau dia berdoa di situ, pas dia doa di jam itu tuh gobul semuanya. Jadi subhanallah, kayak Ramadan ada malam Lailatul Qadar, tapi malamnya nggak akan dikasih tahu. Tuh kalau orang pas kena malam Lailatul Qadar seperti khairun min alfi syahr, lebih. Begitu juga nih di hari Jumat ada tuh, cuman disembunyiin, sama Lailatul Qadar disembunyiin. Tujuannya salah satunya biar semangat setiap jam yang ada di hari Jumat, nggak dikasih waktunya. Seperti Lailatul Qadar diumpetin, disembunyiin sama Allah supaya supaya kita semangat dari awal sampai akhir Ramadan. Kalau dikasih waktunya itu aja. Begitu juga kalau Jumat dikasih tahu, itu aja. Maka dari hari Jumat maghrib masuk sampai sebelum maghrib itu ada jam yang mustajab, yang dulu para ulama, para sahabat ngejar tuh jam. Makanya dikit-dikit berhenti doa, dikit-dikit berhenti. Kenapa? Karena waktu yang kita nggak tahu tuh kapan tuh waktunya tuh. Kalau pas kena, wah antum doa apa ya? Dapat tuh dah. Jangan nanggung doanya dah. Lagi corona begini, triliun mintanya. Jangan miliar lagi udah. Jam-jam apa? Kalau biasa minta mas nadang. Nggak apa-apa, makbul itu, gopul kalau pas dapat itu. Pokoknya doa apa aja minta di situ tuh. Mustajab. Ini enggak, itu waktu yang disembunyikan. Rasul bilang, hadis Bukhari Muslim, ada jam yang sangat mustajab. Akhirnya para ulama meneliti, nyari kira-kira yang kapan nyari waktu itu, cari. Ada yang bilang antara dua minggu khutbah. Berarti pas lagi berdoa ceramah pertama, barakallahu li wa lakum fil Qur'an, itu duduk. Diam tuh. Nah itu tuh waktu itu. Berdiri lagi. Nah di antara dua di antara dua khutbah itu tuh, itu aneh bilang. Tapi jam-jam itu jam ngantuk kita tuh. Jam pada rukut itu banyak kan. Pas lagi pada di saat itu sebenarnya kita berdoa tuh. Nah itu dia karena makanya ahli sunnah ini pakai sholawat, pakai pakai kalimat-kalimat itu biar bangun tuh kita langsung doa untuk ngingetin itu jam. Ada yang bilang itu, ada yang bilang enggak, ada yang bilang setelah Jumat tapi sebelum asar. Itu jam-jam ngantuk juga, itu jam-jam habis jam-jam kayak rulah juga, tidur dulu itu jam. Ada yang bilang habis asar, beberapa waktu habis asar di hari Jumat. Jadi luar biasa, orang dulu pada ngejarnya waktu untuk banyak berdoa. Makanya di hari Jumat banyakin doa. Dan alhamdulillah majelis kita ini Jumat, paling enggak di hari Jumat ini kita isi dengan ta'lim, kita isi dengan sholawat, kita isi dengan doa. Alhamdulillah. Kita kali aja pas jam jam begitu, apalagi waktu hujan. Kan tambah lagi, waktu hujan adalah termasuk waktu yang mustajab berdakwah. Termasuk salah satu mustajab berdakwah itu adalah di waktu hujan. Subhanallah, ini merupakan
amalan yang ketiga. Jadi amalan yang pertama adalah perbanyak selawat kepada Rasul. Yang kedua adalah banyak baca apa? Bukan banyak sekali, cukup baca suratul Kahfi. Yang ketiga adalah perbanyak berdoa. Berdoa apa saja, urusan dunia atau urusan akhirat. Tetapi tentunya kalau para ulama dulu mementingkan doa apa? Akhirat. Doa akhirat. Kalau minta dunia boleh, tapi tujuannya akhirat juga. Ya Allah, banyakin apa? Tulus untuk sedekah, untuk bantu orang. Itu luar biasa. Itu perbanyak. Jadi dunia kita dijadiin untuk apa? Akhirat. Itulah kata Abdul Haddad, orang yang paling pintar adalah orang yang menjadikan dunianya untuk apa? Akhiratnya. Tidak ada orang yang lebih bodoh menjadikan akhiratnya untuk dunia. Kebalik. Ya Allah, jadi saya bisa apa? Bisa punya karomah untuk apa? Untuk cari fulus. Nah ini itu. Bahkan zikir supaya dapat rezeki. Ini bodoh nih. Jangan apa? Tidak ada orang yang lebih bodoh, orang yang mengamalkan akhirat untuk mencari apa? Dunia. Musuh kita sebaliknya. Nah, carilah dunia untuk apa? Untuk akhirat. Nah ini tentunya amalan yang dianjurkan. Nah setelah itu tentunya ada beberapa sunnah seperti biasa, seperti Id. Kata Imam Ibnu Qayyim bilang, hari raya dengan hari Jumat sama. Ada sunnah-sunnah yang ada di hari Jumat, ada di hari raya. Hukumnya ada disebutkan beberapa 16 hukum kalau tidak salah, yang antara kesamaan antara hari Jumat dengan hari Id. Hari Jumat. Makanya hari Jumat ini dilarang puasa. Khusus untuk Jumat doang. Kalau mau puasa Kamis Jumat atau Jumat Sabtu, jangan cuman Jumat seperti hari Id yang nggak boleh puasa, di sini juga nggak boleh. Kemudian di hari Jumat disuruh pakai apa? Baju yang bagus nanti Jumatan. Begitu juga hari Id disuruh mandi Jumat. Tentunya ini sudah Imam Ahmad menganggap wajib, Imam Syafi'i sunnah. Kata Imam Ahmad, siapa yang Jumatan nggak mandi dari pagi dosa, tapi Jumatan sah selama dia bersih, yang nggak najis. Tapi nggak mandi itu dosa kata Imam Ahmad. Tapi kata Imam Syafi'i nggak sunnah. Jumhur mengatakan sunnah muakkadah, sunnah yang dianjurkan mandi. Kemudian disuruh pakai minyak wangi seperti Id persis, gunting kuku semua hukum. Maaf apa? Ini apa? Ya dan bawah semua dibersihin. Artinya Jumat itu sama seperti Id. Hukumnya itu sama. Apa? Menggunakan pokoknya yang berbau Id itu ada di situ. Di hari apa? Di hari Jumat. Makanya kata Ibnu Qayyim itu sama. Hari Id dengan hari Jumat. Makanya kalau hari Id jatuh di hari Jumat, kata Ibnu Qayyim, yang sudah sholat Id nggak usah Jumat, boleh ganti Zuhur. Kenapa? Karena dia sama hukumnya katanya. Tapi menurut Imam Syafi'i enggak. Id itu sunnah, sementara Jumat itu wajib. Maka yang Id tetap aja harus apa? Hari Jumat. Nah ini tentunya. Dan tapi ingat Ibnu Qayyim tadi, atau pendapat yang sependapat beliau, yang nggak apa-apa nggak Jumatan kalau setelah Id, yaitu yang tadi, yang apa? Yang ikut Jumat, yang ikut Id. Kemudian yang kedua dia memang apa? Berhalangan atau mungkin bukan berhalangan, yang mengalami kesulitan. Nggak seperti kalau Jumat kan harus, mau sulit harus Jumat, kalau ini enggak. Kemudian dia bukan imam, jangan imamnya apa? Ngikutin ini nggak ikut Jumat, makmumnya berantakan urusannya. Nah ini tentunya hal-hal seperti itu ada. Intinya semua yang kita pernah belajar tentang amalan-amalan di hari Id ada di hari Jumat. Bahkan kalau sampai orang-orang yang wukuf di padang Arafah jatuhnya hari Jumat, maka disebut apa? Haji Akbar. Kenapa dua Id berkumpul? Idul Fitri apa? Id Yaumul Jum'ah dan Id apa? Id Arafah kumpul. Maka disebut Haji Akbar karena berkumpul di waktu yang sama, hari yang sangat apa? Istimewa. Bahkan juga sering kita dengar Yaumul Jum'ah Idul Fuqara. Apa? Hari Jumat ini apa? Lebarannya orang-orang fakir. Artinya dalam artian banyak. Nah kalau lebaran fakir berarti orang fakir harus girang hari Jumat. Jangan lebaran fakir pada sedih kalau ada makan. Maka di sini disuruh banyak apa? Sedekah di hari Jumat dan seterusnya. Insya Allah betul-betul Allah jadikan Jumat kita menjadi Jumat yang penuh berkah, Jumat yang penuh rahmah, Jumat yang penuh pengkabulan doa, dan semoga Allah hiasi Jumat kita dengan banyak bersalawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah jadikan kita diberikan kemudahan untuk membaca suratul Kahfi di hari Jumat, sehingga Allah berikan kemuliaan yang Allah janjikan.
melalui lisannya Nabi Muhammad SAW kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. عرفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على الله أسرفنا فتب علينا توبة تغسل الكل واستر لنا العورات وآمن الرعاة واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلال وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين وجدا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول الله بكل صلى وسلم ربي عليه عند الهب وآله وصحبه إذا تخصص والحمد لله في البدء والثناء والحمد لله في البدء والثناء. ربنا تقبل منا آمين. إنك أنت العليم وتب آمين. علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها آمين. سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب